Selamat malam, nama saya Andre Tarigan dengan NPM 1641291. Nah, saya pada malam hari ini akan menjelaskan tentang UAS LED. Yang pertama itu, sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan beberapa masalah dan serta solusi dan juga testimoninya. Maaf, saya tidak menghadirkan bapak saya karena bapak saya lagi di luar. Jadi untuk saat ini saya tidak bisa bertemu dengan beliau. Baik, yang pertama itu masalahnya adalah penempatan gudang itu sangat strategis. Akan tetapi karena kami kemarin pindah, karena ada penerapan proyek jalan, sehingga saat ini tidak ada gerbang. Sehingga solusinya adalah untuk segera membuat gerbang agar tidak mudah orang lain masuk. Karena sempat beberapa hari yang lalu ada kejadian di tempat kami, yaitu besi tua kami ini, kami kehilangan 3 keping besi. Yang total kerugiannya itu mungkin tidak banyak, sekitar 300.000. Namun karena efek ini mungkin akan terjadi lagi jika kami tidak menanganinya secepat mungkin. Oleh karena itu saya sarankan agar membuat pagar dan juga gerbang agar tidak mudah dimasuki oleh orang lain. Karena mengingat juga kondisinya kemarin tidak ada sama sekali pagar serta gerbang, apalagi CCTV ataupun security-nya. Oleh karena itu, saya kemarin sarankan untuk bapak saya agar segera membuat pagar dan gerbang. Kedua, untuk masalah perbandingan harga, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, harga itu kami mengikuti dari PT dan harga itu fluktuasi naik tinggi. Oleh karena itu, kami tetap bersaing dengan harga tinggi, akan tetapi kami tidak akan mengambil barang yang melebihi apa yang kami jual. Karena juga saya bilang sama bapak saya, jika kita mengambil yang melebihi harga kita tinggi itu, kita tidak akan mendapat untung juga. Serta ada juga beberapa kasus di mana tempat besi itu melebihi harga yang kami jual di PT. Akan tetapi yang perlu diingat, kalian jangan pernah tergiur harga, karena walaupun tinggi harganya, timbangannya tidak akan murni. Kalau di kita tetap murni, harganya tetap normal, bisa bersaing tinggi tapi tidak melebihi harga yang apa kita jual ke PT. Untuk yang ketiga, posisi tanah tempat besi tua ini usaha. Untuk saat ini tidak ada problem, akan tetapi ada sedikit permasalahan ketika pindah. Ketika Satpol PP kami disuruh pindah, kemudian beliau, ya ini maksudkan adalah ayah saya, menanya pekerja proyek jalanan yang berlokasi di simpang base camp dekat lampu merah. Itu proyeknya tidak sampai di tempat kami, hanya proyek sekitar simpang base camp itu saja, dan itu sangat merugikan bagi kita. Karena kenapa? Proyek yang tidak nyampe di tanah kita itu kami digusur gitu. Oleh karena itu kami tidak mau tetap harus menggusur. Akan tetapi posisinya lebih bagus dari kemarin karena juga tempatnya lebih luas serta tidak panas juga. Menurut bapak saya ini adalah sesuatu yang lebih bagus dari kemarin. Ya, saya juga berharap dengan kejadian kemarin akan mendapatkan hikmah dan berkah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Yang keempat adalah kondisi jalan menuju gudang tempat usaha kami ini. Itu sangat becek. Seperti yang saya bilang sebelumnya, itu tidak ada gerbang. Jadi tetangga sebelah itu pun ataupun orang lain pun tuh gampang kali banget masuk. Karena juga tetangga itu banyak mempunyai lori atau mobil besar yang lalu lalang di tempat gudang kami, sehingga membuat jalan itu rusak dan tambah becek, apalagi di saat musim hujan ini. Oleh karena itu, kemarin saya sempat sarankan agar mengambil puing-puing batu atau membuat semen agar tidak becek lagi. Saya juga berharap sama bapak saya agar mungkin kita tetangga ini agar dapat bermusyawarah untuk membangun jalan, karena ini jalan milik kita juga. Jika memang tidak, ya udah, kita akan pagar dari jalur itu sehingga tidak akan banyak orang yang lalu lalang lagi. Kemudian akses jalan pun mulus dan tidak rusak seperti yang hari ini. Untuk usahanya yang kelima ini adalah
pelanggan itu lebih cenderung menjualnya di mulai pukul 5 atau 6 malamnya, menjual yang malam. Karena pagi dan siang itu banyak orang yang mencari barang atau bahan daripada menjual. Contohnya seperti bahan bangunan untuk membuat sesuatu ya yang dari besi, dari memang dia membuat misalnya spandek membuat dia kanopi, atau besi membuat pondasi kanopinya. Oleh karena itu saya sarankan kepada bapak saya agar membuat beberapa bahan yang bisa dijadikan bahan untuk dijual kembali, seperti pipa besi, spandek, ataupun bahan lainnya seperti besi yang lainnya yang bisa dipergunakan atau di tempat ulang agar bisa menjadi bahan. Oleh karena itu bapak saya juga setuju untuk menambahkan beberapa aset juga tambahan yang selain dari besi tua, seperti drum juga. Karena sebelumnya memang banyak orang yang mencari drum air atau yang bak sampah yang dari plastik itu untuk membeli barang. Akhirnya bapak saya akan mungkin ada rencananya mungkin minggu depan atau beberapa minggu lagi baru terlaksanakan, karena kita lagi pembangunan gudang itu, dalam tahap pembangunan. Seperti toiletnya lebih dibesar sedikit, sama ada sedikit beberapa renovasi. Jadi untuk saat ini rencananya akan terjadi seminggu atau 2 minggu ke depan. Dan bapak saya juga berharap dengan adanya bahan akan menarik pelanggan, serta juga mengetahui bahwa ini besi tua juga ada beberapa bahan yang bisa dibeli selain bahan drum tadi, ataupun menjual barang antik agar bisa diolah kembali. Untuk masalah air ya di gudang kami tentunya tidak masalah sebenarnya, karena memang airnya bukan dari ATB langsung, akan tetapi kami beli dari air drum yang kebetulan juga tetangga kami memiliki beberapa truk air, sehingga untuk memfasilitasi air di gudang itu tercukupi dan tidak kekurangan. Kemudian untuk masalah keamanan juga, saya berharap juga sama bapak saya juga sudah merundingkan juga di keluarga kami agar segera membuat pagar itu tadi. Dan juga beberapa anjing yang harus diletakkan, karena dengan anjing ini memang sangat membantu kita juga ketika kita memang lagi tertidur ataupun lagi beraktivitas, tidak tahu ada orang datang. Tapi dengan adanya hewan ini mungkin bisa membantu kita untuk lebih waspada lagi, dan juga berharap orang yang melakukan tindak jahat akan mengurungkan niatnya. Untuk masalah lain serta testimoni dari bapak saya itu memang nggak terlalu banyak sih, hanya beberapa aja yang bisa saya katakan. Seperti yang tadi sebelumnya saya katakan juga, tempatnya lebih adem, nggak panas lagi karena banyak angin. Kedua, memang tempatnya lebih luas, serta juga buat parkiran itu memang cukup lapang untuk motor dan juga mobil juga cukup lapang, serta aksesnya jalan cukup mudah. Akan tetapi memang ada kekurangannya seperti saya jelaskan tadi. Untuk sejauh ini aman-aman saja, tidak ada terkendala apapun. Bapak juga berharap, bapak saya atau beliau itu juga berharap agar usaha ini akan lebih maju, serta kami juga telah membuat gerakan untuk seperti datang ke toko-toko untuk membeli barang atau menawarkan harga barang itu, agar juga bisa orang mengetahui kita bahwa kita bisa bersaing dengan harga sehat dan juga harga tinggi. Baiklah, sekian dan terima kasih untuk penjelasan saya tentang UAS LED ini. Jika saya ada kesalahan kata, saya ingin minta maaf. Untuk malam ini saya ucapkan terima kasih.